Halo teman-teman trader investor, selamat datang di Contohan Saham di Asia Teknikal dan Barang Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 8 Mei 2023 mengawali minggu ini dengan market yang kalau menurut saya sangat menarik, event koreksi ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman saya jawab kalau saya ada waktu. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari di cuan-cuan saham Senin sampai Jumat pagi harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana transaksi hari ini sangat ramai, 11,3 triliun dengan pergerakan hari ini asing hari ini net sell total 461 miliar. Dominan di pasar reguler 394 miliar, sedangkan di pasar nego ada 66 miliar net sell juga. ISG koreksi kalau dibandingkan Hong Kong dan Shanghai ya, cuman so far so good. Walaupun hari ini koreksi tapi rasanya nggak koreksi. Nanti kita bahas. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada ICBP 102 miliar, INDF 39 miliar, EZWR 36 miliar, Bumi 35 miliar, NCKL 31 miliar, Adaro 27 miliar, Unitractor 16 miliar, Antam 16 miliar, CTRA 15 miliar, Indosat 12 miliar, Akra 9 miliar, INTP 9 miliar, NSSS 9 miliar, Saratoga 8 miliar, MAPI 7 miliar, Unilever 6 miliar, Alfamart 6 miliar, Inco 5 miliar, ITMG 5 miliar, Avia 4 miliar, Medco 4 miliar, ESA 4 miliar, Pegas 3 miliar, BRPT 3 miliar, dan Agro 2 miliar. Kita masuk saham-saham yang jualan asing, ada BBRI 155 miliar, Astra 148 miliar, Telkom 147 miliar, Bank Mandiri 71 miliar. Top 4-nya big cap kita semua, BRI, Astra, Telkom, Mandiri, Goto 69 miliar, BCA 47 miliar, Cepin 19 miliar, MDKA 19 miliar, SMGR 19 miliar, KLPF 13 miliar, Excel 13 miliar, BBTN 8 miliar, Pakuan 6 miliar, Bukalapak 5 miliar, SCMA 4 miliar, Mitratel 4 miliar, BMTR 3 miliar, BPNI 1 miliar, Mika 1 miliar, dan Derma 300 juta. Kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG yang kalau menurut saya market hari ini rasanya nggak koreksi. Entah ya, saya doang yang rasa atau teman-teman juga. Cuman walaupun market ini turun 0,27%, candle-nya pun juga terlihat solid ya untuk koreksi hari ini. Cuman nggak tahu, saham-sahamnya pada naik aja rasanya. Yang koreksi terlihat big cap doang, tapi second linernya terlihat menguat semua. Bahkan kalau misalkan teman-teman pegang saham properti ya, itu cakep banget hari ini. Hampir semuanya udah, yang belum breakout pada breakout, yang udah breakout juga ikutan jalan. Jadi semuanya cakep saham-saham properti hari ini. Dan ya, kalau kita lihat yang koreksi cenderung ke big cap kita ya. Tadi kita lihat top big four, top net sell-nya aja big cap kita semua, BRI, Astra, Telkom, sama Mandiri. Jadi ya yang kerasa koreksinya ada di sana. Walaupun koreksinya tipis saham-saham itu, tapi ya bisa bikin IHSG kayak gini 0,27%. Tapi kalau misalkan kita pegang saham yang tepat, gak tahu rasanya hari ini naik semua. Beberapa saham kebetulan di Porto, beberapa saham pada cakep, jadi nggak kerasa aja koreksi hari ini. Dan kalau menurut saya juga so far so good market hari ini. Dan kalau melanjutkan view kemarin, ya ini masih sama view-nya karena pergerakan juga masih 0,27% ya. Jadi perhatikan support 6750 sampai 6730. Selama area tersebut tidak ditembus, arah IHSG adalah rebound. Ada potensi rebound dengan target terdekat ada di 6870. Selama 6730-nya tidak ditembus seperti itu. Tapi kalau misalkan area tersebut ditembus, ya next stop-nya ada di 6700 sampai 6633 seperti itu. Kalau menurut saya kalau dilihat candle-nya ya, hari ini pun juga bahkan sudah tidak lower low lagi. Kemarin low-nya di 6733, hari ini low-nya cukup sampai 6756. Saya sih melihatnya ada potensi mau dia pelemahan ya, pelemahan koreksi, terus nanti akhirnya melandai dan baru akhirnya menguat. Atau bahkan besok langsung rebound pun juga nggak tahu juga. Yang jelas perhatikan area support itu aja. Selama ISG tidak jebol 6750 sampai 6730, saya rasa ada potensi rebound. Tinggal pilih saham-saham yang tepat. Tapi kalau misalkan kenaikan ini mau dimanfaatkan buat atur porsi dulu, juga atur-atur saham-saham yang kemarin pada breakdown dengan volume yang besar. Seperti itu. Jadi ya simpelnya ini, perhatikan area 6750 sampai 6730, sedangkan untuk resist ada di sekitar 6870 seperti itu. Dan mindsetnya selama belum break 6975, gunakan kenaikan ini dengan mindset pullback. Artinya ketika nanti ada reject di atas, harus siap-siap atur porsi seperti itu. Dan ya,
Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu sama batasi resiko. Oke, kita langsung mulai aja. Kita bahas dari yang dijualin asing dulu. Saya pengen bahas dari si Telkom sebenarnya masih on track dengan view terakhir ya. Saya bahas Telkom beberapa waktu lalu, itu masih on track. View Telkom adalah pullback dan sekarang koreksi adalah hal yang sangat on track. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Kalau teman-teman cari view Telkom bisa cek video beberapa waktu lalu aja. Saya belum pengen bahas Telkom lagi. Saya pengen MDKA juga kemarin sudah saya bahas ya. Kalau teman-teman cari view MDKA bisa cek video kemarin juga. Itu masih on track dengan koreksinya, so far dengan target dan segalanya. Saya pengen bahas dari si Pakuwon dulu deh ya. Kemarin properti kita bahas BSDE, CTRA, SMRA. Nah sekarang berhubung Pakuwonnya belum dibahas, kita coba bahas juga untuk si Pakuwon ini. Happy Cuan kalau misalkan udah ada yang mengeksekusi entah BSDE maupun CTRA, so far so good, upside-nya masih sangat bagus. Sekarang kita bahas Pakuwon, di mana hari ini dia berhasil naik 4,22%. Candlenya cakep, volumenya sangat cakep. Ini volumenya bagus banget. Dan harusnya ya hari ini sih transaksinya akumulasi. Enggak ternyata, sok tahu. Oke, nah kita bahas aja sekarang price action-nya, di mana hari ini Pakuwon berhasil naik 4,22%. Cukup cukup lebar ya untuk Pakuwon yang biasa dia cuman 2%, 3%. Kalau yang volatil itu kan 3 sisanya ya. SMRA, BSDE, CTRA itu kan volatil, cukup volatil walaupun mereka masih second liner. Kalau mau yang lebih volatil ya masih ada LPKR, LPCK, Lipo-Lipoan dan lain sebagainya, itu lebih volatil propertinya. Cuman kalau menurut saya pun juga second liner udah cukup untuk main swing. Nah, sekarang kita bahas Pakuwon, di mana dia berhasil naik 4,22%, candlenya cakep, volumenya sangat besar dan dia pun juga break high 490 seperti itu. Terakhir dia koreksi, dia bottom di 410 ya. Dan kalau kebetulan tadi sebelum saya ngecek Pakuwon, sebelum saya bikin konten, saya ngecek chart edit property dan bentuknya cakep ya. Memang sudah kelihatan bagus saham-saham properti ini. Dan kalau kita bahas terakhir Pakuwon koreksi, dia sampai 416 ya. Area tersebut adalah area demand-nya. Sekali, 2 kali, 3 kali kena, dia rebound semua. Dan sekarang terlihat dia sedang menguat. Kalau kita perhatikan ya, Pakuwon ini terlihat belum berhasil breakout dari downtrend line besarnya. Ini bisa dipandang sebelah mata, artinya dipandang dua sisi. Artinya dia belum breakout, kalau enggak ya dia memang tidak mau breakout. Biasanya ada masalah pada fundamentalnya kalau tidak mau breakout. Cuman kalau misalkan dilihat dari benchmark properti, saya rasa Pakuwon masih agak lag aja, laggard lah. Nanti ujung-ujungnya juga bakalan breakout juga. Kalau teman-teman bandingkan dengan seperti CTRA atau BSDE udah pada breakout semua dan jalannya pun juga cukup kuat. Nah, Pakuwon belum berhasil breakout untuk downtrend line yang di sini ya sejak Maret 2021. Cuman kalau kita tarik downtrend line lagi di sini, terlihat Pakuwon ini sudah berhasil breakout. Kemarin sempat retest dan berhasil sekarang menguat higher high seperti itu. Nah, sekarang saya pengen tarik target dulu. Kita tarik Fibo seperti biasa dari 580 sampai low-nya ada di 414. Dan ya, untuk sekarang ini adalah beberapa target dari si Pakuwon. Kalau menurut saya pribadi, target saat ini ya, itu ada di sini realistisnya 510 sampai 540, di mana area tersebut adalah area pullback 0,618 sampai 0,786, ditambah juga dengan area down trend line. Kalau break dari 540 baru bakalan cakep karena upside-nya bakalan bagus karena dia berhasil breakout dari down trend line. Nah, untuk support kita bisa gunakan area konsolidasi ini, lebih dari seminggu dia konsolidasi, itu di area sini sekitar 470 sampai area 486 support Pakuwon saat ini. Dan selama nggak jebol yang 470, saya rasa Pakuwon masih arah ke atas. Nah, kita lihat dalamnya yang agak unpredictable ya. Tadi saya kira hari ini auto akumulasi. Cuman kalau kita lihat dari terjadi distribusi ya, walaupun kalau dari jumlah buyer dan sellernya pun juga terlihat akumulasi karena bayarnya lebih dikit daripada sellernya, tapi nggak terlalu signifikan ya. Ini bayarnya 25, sellernya 33, bukan angka yang clean buy gitu, nggak. Misalkan kalau benar-benar kelihatan akumulasinya terang-terangan tuh kan bayarnya cuma 5, value-nya gede-gede semua, yang jualan 60 lah gitu. Tapi kalau ini kalau kita lihat walaupun terlihat akumulasi dari jumlah broker yang beli, tapi kalau dari value terlihat adanya distribusi. Nah, kita cek lebih dalam dari transaksi hari ini. Bayarnya ada di KZ, AK, DX, SK, BB, AZ, YB, PD. So far so good ini bayar-bayarnya. Dan kalau kita lihat dari sellernya sih ada di CC, BK, AI. Kalau kita lihat yang value-nya besar itu cuman CC doang.
dimana dia 17 sendiri, sedangkan yang lain kecil-kecil juga ya. Dan kalau kita perhatikan ya, ini dia cuman sampai 1, 2, 3, 4, 5 top 5 doang yang di atas 1 miliar. Di bawah top 5 cuman ratusan juta, sedangkan sellernya ada 33. Artinya 5 ke bawah atau 6 sampai 33 broker di bawah ini value-nya di bawah 1M semua. Dan kalau menurut saya sih dengan saham sekelas Pakuwon ya, itu seperti transaksi retail. Jadi bisa diasumsikan hari tetap akumulasi sih, walaupun indikatornya mengatakan distribusi. Ya mungkin saya ngeyel aja. Cuman intinya kalau yang saya lihat seperti itu, walaupun terlihat ada satu CC ini yang besar ya, si CC 17M, tapi selain CC kalau saya lihat sih value-nya kecil-kecil bentukannya dibandingkan dengan bayarnya. Ya ini lebih ke arah normal sih. Kalau misalkan akumulasi pun juga small akumulasi kalau misalkan indikatornya akumulasi. Nah, kalau kita track ke belakang pun juga beberapa waktu belakang ada akumulasi yang cukup signifikan kalau dibandingkan hari ini ya. Dan ya bandar movementnya sedang menuki. Cuman so far so good. Kalau menurut saya malah dia baru aja mau swing high karena dia kena downtrend line ya, uptrend line sorry. Dan ya ikuti price action-nya aja. Itu untuk Pakuwon. Kita lanjutkan. Hari ini saya pengen bahas BBTN. Lama banget saya nggak bahas BBTN. Dan ya kalau misalkan teman-teman tahu ya, yang namanya saham properti itu ya banknya ya BTN. Itu hampir peraturan tak tertulis lah bahasanya untuk bank ini. Kalau misalkan bank BUMN ya, BRI itu kan UMKM, Mandiri itu menengah ke atas, corporate. Terus kalau BNI saya lupa segmennya dia apa. Cuman kalau untuk BTN kan ini kan sahamnya bank KPR ya, walaupun ada layanan lainnya, cuman cenderung ke sana. Dan ini sangat relate dengan saham-saham properti. Dan kalau kita lihat properti memang sedang cakep. Nah, sekarang kita bahas di mana hari ini BBTN malah turun 0,4%. Candle-nya kecil dan volumenya pun juga terlihat kecil juga kalau kita zoom out. Sebelum kita bahas view kecil, saya pengen bahas view besar dulu biar kita jelas identifikasi posisi dari BBTN. Nah, sebelumnya dia koreksi dari puncaknya 3000 sampai bottom di area 670 ketika kemarin Covid. Sempat naik sampai 2000, lalu sekarang terkoreksi sampai 1215. Satu hal yang bisa kita lihat, kalau kita tarik sebuah downtrend line di sini, terlihat kalau BBTN ini masih belum berhasil breakout dari downtrend line-nya dia ya. Dan ya, jadi dia masih berada dalam bayang-bayang downtrend line atau pergerakan downtrend. Satu yang cukup menarik, dia sudah mulai masuk area kuat, di mana area tersebut adalah 1200 sampai 1100. Ini area kuat dari si BBTN. Beberapa kali dia kena dan rebound, dan sekarang pun dia mulai mentok lagi. Satu hal, kalau dia sampai jebol yang area 1120 baru saya bakalan bilang jelek. Karena artinya apa? Artinya BBTN kalah dengan seller, alias downtrendnya masih kuat. Dia membentuk sebuah lower high lower low lagi, dan koreksinya pun saya yakin bakalan dalam kalau jebol 1100 seperti itu. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol 1100, buyer wins, yang artinya ada potensi untuk rebound dari si BBTN ini. Kalau kita tarik Fibonacci, area sekarang adalah di area Fibonacci 0,5, memang belum masuk area golden pocket. Cuman kalau menurut saya pun juga masih tidak masalah ya 0,5 ini. Yang jelas kalau buy price action perhatikan 1100 saja. Selama nggak jebol 1100, harusnya BBTN masih ada arah bagus. Tapi kalau misalkan dia jebol 1100, jangan lupa atur porsi seperti itu. Nah, another view, kita tarik downtrend line kecilnya dia dari puncak kemarin di 2000 dan lebih banyak kenanya di sini. Dan saya rasa ya ini dia masih respect dengan dua downtrend line. Nah, berhubung dia kena area demand dan selama nggak jebol 1200, saya rasa view-nya masih sama. Dia ada potensi untuk rebound ke downtrend line. Artinya targetnya masih di sekitar 1300-an. Yang bagus adalah kalau dia berhasil breakout. Ya, kalau misalkan dia berhasil breakout dari downtrend line tersebut, kita bisa tarik Fibo dari atas sampai ke retracement-nya, dan ini adalah beberapa target dari si BBTN. Nah, kita mungkin bisa gunakan patokan di sekitar 1300-an ya. Tapi kalau untuk resist gunakan Fibonacci ini. Simpelnya itu, perhatikan 1100 saja. Kalau untuk entry saya rasa belum ada setup yang bagus ya. Belum kelihatan bagus juga. Kalau mau dipaksakan bullish flag pun juga saya kelihatannya kurang oke juga untuk bentukan BBTN saat ini. Ini lebih ke support aja. Support satunya di 1215 sampai 1200, sedangkan support 2 di 1100. Dan selama nggak jebol yang 1100, BBTN masih oke. Seperti itu. Tapi kalau untuk pergerakan besar bullishnya, dia harus breakout downtrend line dulu. Karena ya ini salah satunya Big Bang yang masih downtrend ya, dibandingkan himbara lainnya. Kita lihat dalamnya, pemanis juga sudah mulai muncul ya. BTN Syariah mau gabung sama BRIS dan lain sebagainya. Walaupun itu berita lama, ya makanya sebutnya pemanis juga. Hari ini terjadi distribusi netral, normal. Nah, ini yang saya perhatikan tadi ya, dari value maupun dari seller pun juga
jumlahnya distribusi. Jadi kalau menurut saya ini valid, ditambah juga dengan broker-broker yang mengkonfirmasi seperti itu. Jadi ya tutup BPTN, yang penting sama batasi resiko aja. Kita lanjutkan. SCMA kemarin udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view SCMA bisa cek video kemarin. So far masih on track. Saya pengen bahas Dharma BTPS kemarin sudah. Kita masuk ke yang dibeli asing hari ini. Nah, saya pengen cek dari si INDF aja yang hari ini, walaupun ICBP net buy asingnya lebih besar, tapi spreadnya gedean INDF ya, 2,6%. Kita langsung bahas aja. Saya izin minum dulu sambil ngeteh. Mantap. Cakep ini viewnya INDF ini. Oke, kita bahas. Hari ini INDF naik. Dia berhasil naik 2,61%. Candlenya bagus, higher high, solid, dan volumenya sangat besar. Tadi gambaran terakhir dari INDF yang saya rasa dia sedang berada pada structure sideways. Sebelum kita ke kecil, saya pengen ke besar dulu. Kita identifikasi INDF ini sedang ngapain sih. Dan kalau saya lihat ya, ternyata ada setup yang sangat cakep dari INDF ini, di mana dia punya sebuah potensi ya, karena belum berhasil dikonfirmasi. Dia ini mau bikin continuation yang namanya itu adalah ascending triangle seperti itu. Target kenaikannya kalau by chart pattern tuh ke sini ya, sekitar 12, 13.000, 14.000. Itu kalau pakai yang tadi. Cuman kalau kita lihat juga dari misalkan sinilah, kita pakai yang lebih realistis saja. Di sini pun juga targetnya masih lumayan untuk si INDF ini. Yang jelas kalau sampai berhasil all time high, INDF ini bakalan sangat cakep. Dan kalau misalkan kita rasain ya, beberapa tahun kebelakang dari tahun 2019, INDF kok rasanya nggak gerak-gerak, cuman di situ-situ aja ya, karena ternyata dia sedang konsolidasi pada view besarnya. Ini bakalan cakep banget kalau dia berhasil break all time high atau di area 7350. Itu untuk big view-nya. Selain itu juga tren besarnya masih uptrend, jadi saya rasa ada potensi untuk breakout itu sangat besar. Tinggal kita tunggu konfirmasinya aja. Nah, kita sekarang ke small view, di mana terakhir dia konsolidasi bertahun-tahun tuh ya. Dan kalau menurut saya pun juga dia punya area konfirmasi yang harus di breakout 7350 tadi. Nih, yang jelas kalau dia berhasil break 7350, saya rasa all eyes bakalan ke INDF karena dia pergerakannya bakalan kuat lagi. Another view, di view kecil pun juga dia punya ascending ya, di mana terakhir dia kena uptrend line, tadi sudah kita bahas. Dan kalau misalnya kita pakai symmetrical triangle pun dia sudah dikit lagi breakout. Tuh, cuman saya lebih suka pakai yang ascending. Jadi untuk sekarang sih perhatikan resistance dulu aja, karena dia sudah mulai masuk area kuat ya. Posisi sekarang udah 6.875, kalau ke 7350 aja itu tinggal spread 6% lagi. Jadi kalau baru mau entry, amannya tunggu dia breakout dulu. Breakout 7350. Nah, lalu ketika dia retest, set baru entry buy on weakness seperti itu. Jadi ya itu untuk INDF. Untuk area krusialnya 7350 dulu resist saat ini. Tapi kalau terdekat ya ada di sekitar 7000 ini. Untuk support masih cukup jauh juga. Support dia saya rasa masih di sini ya, 6500 sampai 6550. Jadi kalau kejar sekarang pun juga agak berisiko seperti itu. Lebih baik wait and see dulu. Kita lihat dalamnya untuk INDF hari ini. Dan price action bagus, volume bagus, transaksinya pun juga auto cakep. Ini yang tadi saya maksud di awal ya. Bayarnya cuma 11, sellernya 51, baik dari value maupun dari quantity bayarnya pun juga. Tuh, momentum membaik, golden cross dari moving average menengahnya. Awal yang baik lah ini INDF, kalau saya lihat-lihat bisalah breakout ini. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi aja seperti itu. Yang penting sama, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk INDF saya pengen bahas Ace Hardware yang hari ini naiknya lumayan 8%. Lama nggak dibahas, sudah terlupakan karena dia ini saham downtrend ya, downtrend akut. Sering kita bahas dulu ketika dia reversal di sini. Yang penting bottomnya ada di bawah. Nah sekarang kita bahas view kecil aja, di mana hari ini Ace Hardware berhasil menguat 8%. Ini view terakhir ketika kemarin Ace Hardware di bawah sini ya, tuh di area sekitar 450. Saya melihat ada inverted head and shoulder kecil, di mana ini shoulder kiri, head shoulder kanan, berhasil breakout tanpa retest menguat sampai area pullback. Kalau misalkan volumenya jelek, saya bakal bilang ini pullback untuk turun lebih dalam. Cuman kalau saya lihat dari volumenya, sepertinya cukup menarik dari si Ace Hardware hari ini. Seperti itu. Cuman ya memang kalau untuk entry belum ada setup yang bagus. Nah, pada big view Ace Hardware ini juga masih downtrend karena dia terus menerus lower high, lower low dan seterusnya. Cuman terlihat dia mulai bottom di area 400, di mana area tersebut adalah area kuatnya di tahun 2015.
seperti itu. Nah, untuk sekarang saya belum tahu apakah dia mau reversal dan lain sebagainya, karena kalau misalnya kita pakai bigger view pun juga dia belum masuk ke area bottomnya. Misalnya kita tarik Fibo ya, dari bawah sampai ke atas koreksinya masih kurang dalam, baru kena support doang, seperti itu. Dan kalau untuk sekarang sih saya amannya ya untuk EIS hardware ini pakai view pullback dulu aja. Jadi ya misalkan nanti dia bikin uptrend channel maupun dia bikin reversal dan lain sebagainya, kita pakai uptrend itu aja. Tuh, selama dia masih bergerak dalam uptrend ini nggak masalah, tapi jangan kejar atas karena dia masih dalam kondisi downtrend. Untuk support sekarang saya rasa bisa perhatikan sini ya, 490 area neckline double bottomnya 490 sampai 486. Sedangkan untuk resist ya masih di sekitar 550-an seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari tarikan Fibo-nya ya, tadi sudah mulai masuk area pullback ini 0,618. Jadi ya jangan kaget kalau misalkan besok ada koreksi. Ya, sama yang penting sama batasi resiko aja. Price action bagus, transaksi pun juga auto cakep. Setelah sekian purnama dia didistribusi, akhirnya hari ini ada akumulasi yang cukup signifikan. Momentum pun juga membaik ya, ada moving average yang menuju golden cross, cuman memang belum dikonfirmasi. Ya, intinya sama, batasi resiko aja. Itu untuk S hardware, saya lanjutkan, saya pengen coba cek. Jadi tractor kemarin sudah saya bahas ya. Happy cuan kalau ada yang mengeksekusi, so far masih on track juga. Di grup juga ada plannya, di YouTube juga saya bahas. Apa nih? Saya pengen coba cek agro itu juga ada arah upside lah, tapi kita tunggu konfirmasi dulu aja. Avia itu juga sudah ada plannya. Saya pengen masuk ke yang merah-merah aja untuk hari ini ya. Siapa tahu ada yang menarik di merah-merah hari ini. Konstruksi pada koreksi, MDKA, PTPP dan lain sebagainya. Energi, Wika. Kurang ada yang menarik ya view-nya. Saya soalnya setiap hari lihat chart, jadi dikit banyak lihat emitennya itu langsung keinget dikit chartnya. Jadi masih ingat kalau dia naiknya sedikit belum menarik, kalau naiknya baik sudah menarik. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja, di mana ini juga IPO-nya rame ya, ada 4 IPO kalau nggak salah. Semoga ya teman-teman berhasil dapat yang bagus. BBKP baru bottom. SSIA seru sih itu kalau dibahas. BNGA masih on track juga. Duh ini apa ini? Ya saya bahas satu aja deh. Ini juga property related SSIA ini. View-nya memang cakep, ada saya call juga untuk di grup. Jadi ya anggap topik gratis. Oke, hari ini SSIA berhasil naik. Dia naik 8%, candlenya solid, volumenya pun juga bagus. Terakhir SSIA dia naik ketika bottom dari 254 sampai ke 535. Satu hal yang cakep adalah ketika dia naik volumenya jumbo tuh, dan ketika koreksi volume melemah, dan ketika kemarin dia bottom volumenya kuat lagi. Saat ini dia sudah masuk area pullback 0,618 sampai 0,786. Cuman saya melihat potensi chart pattern continuation ascending triangle 1, 2, 3 berhasil breakout, dan kalau misalkan jackpot ya buy target untuk ascendingnya kita pakai continuation itu di sekitar area 620 seperti itu. Cuman yang masih butuh banyak konfirmasi karena sekarang pun dia masih berjuang di area pullback ya. Simpelnya saat ini SSIA sedang masuk area resist 488 sampai 446. Jadi sangat tidak direkomendasi untuk entry. Lebih baik buat teman-teman yang punya barang jaga TS aja. Kalau belum punya barang wait and see dulu. Untuk support bisa perhatikan 446 sampai saya rasa 420 itu masih oke. Sedangkan untuk target optimis kalau dia berhasil break 488 area pullback-nya, break all time high-nya, di 545, target terdekatnya adalah 670 sampai 760 seperti itu. Dan ya so far so good, arahnya ke atas, sektornya mendukung dan lain sebagainya. Kita lihat dalamnya pun hari ini terjadi netral ya. Dilihat di pakai tektokan ini IF sama HP, value-nya mirip 13, 14. Ini kayak barangnya HP ditabrak sama IF. Jadi HP-nya TP yang beli IF dapat 1,3, jualan 1,4, terdistribusi 100 juta ke retail. Tuh, tapi malah menarik kalau ya polanya kayak gini ya, karena jadi si HP ini kan punya amunisi lagi. Dia biasanya jualan 100 juta lah. Seperti itu. Average-nya pun juga sama, 448 dan 448, jadi so far so good. Ikuti price action aja, arahnya cakep masih kalau menurut saya, tinggal batasi resiko kalau punya barang.
Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support mana itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.